Halo, selamat datang di The Mentoring by Kementerian Pendidikan Akademik Humanitas TISIA Surabaya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmania. Di sini saya akan membahas mengenai soal UTS Kasal tahun akademik 2023-2024. Let's go. Oke, jadi yang pertama kita mencari cost of capital. Untuk yang pertama caranya adalah cost of debt terlebih dahulu, yaitu mencari biaya utang. Untuk rumusnya I plus N kurangi NB per N per NB plus N per 2. Jadi itu misalnya bunga yang harus dibayarkan, N itu nilai obligasi yang diterima pada akhir, NB itu penerimaan bersih dari penjualan, N ini usia obligasi, dan T itu tax rate atau pajak. Untuk ini sendiri itu di soal ada 82.500 tambah N-nya 550.000, NB-nya 450.000 dibagi dengan usia obligasi yaitu 5 tahun. Jadi setelah masukkan rumus, untuk hasilnya ada 102.500 dibagi dengan 500.000, kemudian dikali 100 agar tahu jumlah persennya. Jadi hasilnya sebesar 20,5% untuk cost of debt-nya. Jadi setelah mencari cost of debt, selanjutnya yaitu mencari cost of debt after tax. Untuk rumusnya sendiri itu cost of debt dikali 1 dikurangi pajak. Jadi cost of debt tadi kan 2,5%. Jadi tinggal dimasukkan 20,5 dikali 1 min disoalkan 25%, jadi 0,25 sama dengan. Jadi untuk mencari rumus ini kan cost of debt, jadi hasil cost of debt tadi dikali 1 dikurangi pajak. Jadi untuk cost of debt-nya kan 20,5%, jadi di sini 2,5, kemudian dikali 1 dikurangi 0,25, untuk jawabannya 16,3%. Yang kedua itu ada cost of preferred stock untuk menghitung saham preferen, yaitu dengan cara kemudian lembar dibagi harga lembar, yaitu 5.550 dibagi 50.000. Kemudian untuk menjadikan persen dikali 11. Jadi hasil dari 5.550 dibagi 50.000 dikali 100, jawabannya 11,1%. Untuk cost of common stock juga caranya untuk rumusnya sama dengan cost of preferred stock, yaitu 2.000 dibagi 15.000, kemudian hasilnya dikali 100, kemudian jawabannya 15,3%. Jadi setelah mencari cost of debt after tax, cost of preferred stock, dan cost of common stock, jadi membuat tabel. Jadi sumber modalnya kan ada 3, dari obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Untuk jumlah modal awalnya itu ada 500 juta untuk obligasi, terus ada tambahan modal untuk obligasi yaitu sebesar 15,37%, kemudian 15,37% dikali dengan 500 juta, hasilnya sebesar 76.850.000. Terus yang kedua ada saham preferen, jumlah modalnya sebesar 650 juta, kemudian cost of capitalnya sebesar 11,1%, dikali dengan 650 juta, hasilnya 72.150.000. Untuk saham biasa juga untuk jumlah modalnya sebesar 850 juta dikali dengan JOC-nya 18,3%, itu sebesar 155.550.000. Jadi untuk biaya modal keseluruhannya atau cost of capitalnya yaitu sebesar 304.550.000. Jadi selanjutnya yaitu mencari weighted average cost of capital. Jadi yang pertama ada sumber modal, proporsi, COC, dan biaya tertimbang. Jadi untuk sumber modal itu untuk obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Untuk proporsi modal ini untuk
2 miliar dikali 100 sebesar 32,5%. Untuk saham biasa 850 juta dibagi 2 miliar dikali 100 yaitu jawabannya 42,5%. Untuk cost of capital ini jadi nyambung ke yang jawaban yang A tadi. Terus biaya tertimbang itu dari 25% dikali 15,37%. Dan untuk hasilnya yaitu BACC-nya ketemu sebesar 15,21%. Jadi untuk soal nomor 2 yaitu menghitung future value annuity atau perhitungan nilai masa depan. Jadi untuk rumusnya sendiri itu ada A 1 plus R pangkat N min 1 dibagi dengan R. Jadi untuk A sendiri itu adalah jumlah atau nominal yang ditemukan atau diinvestasikan. Untuk R-nya itu tingkat suku bunga dan N-nya itu waktu atau jangka waktu yang jumlah yang ditemukan atau diinvestasikan. Jadi untuk A-nya itu sebesar 25 juta. Satu ditambah 0,18 dipangkat 3 karena kita mencari jumlah nominal yang digabungkan ke tahun ketiga. Jadi kita untuk pangkatnya 3 dikurangi 1 dibagi dengan 0,18. Jadi untuk hasil dari penambahan, pengurangan dan pembagian dari ini yaitu sebesar 3,5724 kemudian dikali dengan 25 juta. Hasilnya yaitu untuk future value annuity tahun ketiganya sebesar 89.310.000. Jadi untuk soal nomor 3 yaitu untuk perhitungan pertama adanya perbandingan nilai dari hutang, 50% hutang dan 50% saham, dan adanya saham baru. Yang perlu dicantumkan ada yang pertama ada hutang lama, yaitu yang di soal itu yang menginginkan EBIT naik sebesar 250 juta. Kemudian ada tambahan hutang atau tambahan dana yaitu sebesar 700 juta. Untuk yang ini 350 juta karena 50% dari 300 juta. Kemudian usaha baru nggak ada tambahan dana. Kemudian total hutangnya yaitu sebesar 950 juta, 600 juta, dan 250 juta. Kemudian perhitungan untuk modal. Jadi yang modal yang pertama sama dengan ini yaitu 250 juta. Kemudian untuk tambahan modal, ini tidak ada tambahan modal. Namun tambahan hutang yang di sini kita larikan ke penerbitan saham baru. Jadi yang ini tetap 320 juta dari 700 juta dikali 50%. Kemudian untuk total modalnya besar 250 juta, 600 juta, dan 950 juta. Kemudian kita menghitung leverage, yaitu dengan rumus ini sudah saya tuliskan. Jadi perhitungan leverage itu total hutang dibagi dengan total modal. Itu sebesar 3,8, 1, dan 0,26. Kemudian kita mencari EBIT, yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Untuk EBIT sendiri ada di soal, yaitu 250 juta. Jadi langsung dicantumkan 250 juta. Kemudian untuk perhitungan bunga di sini sebesar 18%. Jadi untuk perhitungan bunga di situ adanya total hutang dikali dengan 18%. Jadi di sini ada 171 juta, 108 juta, dan 45 juta. Jadi setelah EBIT dikurangi dengan bunga, maka ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak yaitu ada 79 juta, 142 juta, dan 205 juta. Kemudian ada perhitungan pajak. Untuk di soal itu, untuk pajaknya sebesar 45%. Jadi dari laba sebelum pajak dikali 45% yaitu 35.550.000.
63.900.000 dan 92.250.000. Jadi laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak, ketemu laba bersih setelah pajak, yaitu sebesar 43.450.000, 78.100.000 dan 112.750.000. Kemudian ada perhitungan untuk RMS-nya. Jadi untuk rumusnya itu ada laba setelah pajak atau earning after tax dibagi dengan modal yang ada di soal, yaitu sebesar 450 juta, kemudian dikali dengan 100, ketemu sebesar 9,65%. Untuk ini juga sama, 78.100.000 dibagi dengan 450 juta dikali 100. Ini 17,3%. Kemudian itu 112.750.000 dibagi dengan 450 juta, yaitu ketemu 25%. Untuk RE-nya, cara perhitungannya yaitu EBIT dibagi dengan modal yang ada, modal sendiri atau aktiva, total aktiva, dikali 100. Jadi untuk RE ini untuk hutang 50% hutang saham baru nilainya sama, yaitu sebesar 55,5%. Jadi dari perhitungan ini untuk soalnya, untuk pertanyaannya juga tambahan dana tersebut diperoleh dari mana, hutang atau mengeluarkan saham baru, atau 50% hutang dan 50% mengeluarkan saham. Jadi dilihat dari RMS sendiri, rentabilitas modal sendiri, bahwasanya untuk persen tertinggi yaitu adanya penerbitan saham baru. Jadi untuk jawaban nomor 3 ini, tambahan dana tersebut diperoleh dari penerbitan saham baru, karena persentase RMS-nya lebih besar dibandingkan dengan 50% hutang, 50% saham, dan hutang. Sekian pembahasan mata kuliah manajemen keuangan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian menuju ke ujian tengah semester Gasal. Semangat juga untuk yang mau TS manajemen keuangan. Semoga bermanfaat.